semuanya. Halo semuanya, jadi perkenalkan kita dari Kelompok 5. Di sini aku Susteni dan ada rekan Aku Arina. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kita bakalan ngapain Kak? Kita bakalan nge-explore salah satu UMKM yang ada di Singaraja. Nah, katanya UMKM itu banyak sekali peminatnya, terutama di kalangan mahasiswa. Kira-kira apa sih Kak UMKM yang banyak peminatnya itu? Oke, jadi kita akan mengeksplor salah satu UMKM yang ada di taman kota ini, yaitu Dimsum Mentai. Ayo, jadi ikutin keseruan kita. Halo semuanya. Oke, jadi kita dari kelompok 5 di sini mewawancara kakak, dan kakak mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Gustika Omar Rusmini, akrab disapa Rusmini. Saya merupakan pemilik dari kedai mahasiswa yang berlokasi di Taman Kota Singaraja. Saya adalah mahasiswa aktif semester 5 di Universitas Pendidikan Gadesa yang saat ini menempuh program studi di 4 akuntansi sektor publik. Oke Kak, nah jadi Kak Rusmini ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, di mana dia juga punya usaha berupa kedai dimsum mentai di Taman Kota, yaitu Sepedas Kata-Kata Dosen. Nah di sini mungkin aku mohon izin ke kakak ya untuk wawancara sedikit mengenai kepemimpinan, di mana ini tuh tugas mata kuliah dari Linpro, kepemimpinan, manajemen dan juga kepemimpinan. Nah yang pertama mungkin dari teman aku untuk wawancara kakak, nanti kakak bisa jawab dari pertanyaan teman aku. Oke Kak, perkenalkan, nama aku Arina dari program studi pendidikan ekonomi. Jadi apa sih yang kakak lakukan untuk memotivasi karyawan kakak agar karyawan kakak itu kerjanya tetap produktif? Baik, langsung saja saya untuk menjawab pertanyaan dari kakaknya. Jadi apa sih motivasi saya untuk karyawan? Jadi salah satunya itu adalah memberikan insentif lebih, di mana ketika penjualan setiap bulannya itu mengalami profit atau keuntungan yang lumayan besar, di sana saya juga akan memberikan bonus pada karyawan saya, dan juga saya memberikan sebuah liburan, atau maksudnya libur dalam 1 bulan itu selama 3 kali. Dan kalau misalkan ada kegiatan atau sesuatu yang urgent, saya memberikan kebebasan kepada karyawan saya untuk mengambil libur kembali seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya katanya kakaknya. Kalau misalnya buat motivasi karyawannya itu dia ngasih feedback berupa liburan juga bonus gitu ya kalau dapat keuntungan yang besar. Mungkin ini tuh bisa jadi jadi pengalaman juga kita, atau mungkin bisa jadi motivasi buat kita kalau misalnya kita punya usaha, bisa pakai tips yang dari kakak Rusmini juga. Oke, next mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi bagaimana cara kakak untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada karyawan kakak itu? Baik, untuk pertanyaan yang ini langsung saja saya jawab ya. Jadi untuk pembagian tugasnya itu, untuk diri saya sendiri itu tugasnya itu adalah dalam berbelanja, memasak, menyiapkan masakan yang akan dijual di stand ini. Dan tanggung jawab karyawan saya adalah untuk melayani customer, terus mungkin untuk buka standnya, tutup standnya, dan mungkin hanya bersih-bersih sedikit seperti itu. Oke, masih ada pertanyaan nggak kira-kira buat kakaknya? Masih? Ya, masih. Jadi bagaimana rencana kakak di jangka panjang maupun jangka pendek untuk usaha bisnis kakak ini? Mungkin kalau misalkan di jangka panjangnya itu saya ingin mengembangkan lagi usaha ini, di mana rencananya di tahun depan saya akan membuka cabang yang kedua yang berlokasi di Banyuning seperti itu. Mungkin untuk rencana jangka pendeknya, saya akan tetap mempertahankan stand ini di Taman Kota, karena pertama kali kan dibuka di sini gitu. Mungkin orang-orang juga udah pada tahu bahwa di sini loh ada kedai mahasiswa gitu. Dan sepengetahuan saya gitu, saya merupakan salah satu penjual dimsum mentai pertama yang ada di Singaraja seperti itu. Oke, tadi katanya dari kakaknya ada rencana jangka panjang mau buka kedai kedua nih di Banyuning. Jadi mungkin dari teman-teman nanti kalau nonton video ini, kalau misalnya kakaknya udah buka cabang kedua, bisa ramaikan juga kedai kakaknya di Banyuning nanti. Dari teman aku mungkin ada pertanyaan lagi Satu aja ya. Jadi tantangan kakak untuk tantangan kakak selama proses penjualan ini, dan bagaimana cara mengatasi tantangan itu? Mungkin tantangan yang lumayan
saya rasakan saat ini itu adalah persaingan antara pedagang yang lain gitu. Karena udah saya berjalan beberapa bulan, ternyata ada juga pedagang yang menjual dimsum mentai lagi. Jadi cara saya mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan dengan menetapkan rasa, maksudnya itu kayak tidak mengubah-ubah rasa lagi gitu. Seperti itu sih dari aku, Kak. Oke, dari teman aku cukup. Oke, dari teman aku mungkin itu aja sih, Kak. Tapi dari aku ada beberapa pertanyaan lagi buat Kakak. Jadi kan selama menjalani usaha ini pasti sering juga ada permasalahan-permasalahan ya. Mungkin dari Kakak tuh bisa sampaikan kira-kira apa sih permasalahan yang sering Kakak alami selama berjualan, dan bagaimana cara Kakak mengatasi itu? Apakah bekerja sama dengan karyawan atau bagaimana? Mungkin salah satu permasalahan yang mungkin cukup sering terjadi itu adalah miskomunikasi, di mana beberapa kali sudah saya sampaikan kepada karyawan saya gitu, jikalau stok makanan atau dagangan yang ada di stand ini sudah habis, misalkan sisa tinggal 2 atau 3 porsi lagi, langsung menghubungi saya gitu agar saya dapat membawakan stok dari rumah lagi untuk ke stand ini. Tapi beberapa kali mungkin karena standnya ramai atau dia lupa, jadi kadang-kadang itu sering banget kayak sampai kehabisan gitu, sampai 1 atau 1,5 jam gitu dagangannya habis seperti itu. Nah, cara mengatasinya mungkin saya rutin di setiap jam 5 atau jam 4 sore itu selalu ngechat karyawannya untuk memastikan apakah stok dagangan yang ada di stand itu masih ada atau tidak, seperti itu sih. Oke, mungkin selain miskomunikasi, pernah nggak selama Kakak menjalankan usaha ini terjadi konflik baik antara Kakak dengan karyawan Kakak atau mungkin dengan pelanggan gitu? Ada pelanggan yang protes atau gimana? Dan mungkin gimana cara Kakak menangani itu juga? Mungkin kalau dari karyawan sejauh ini masih baik-baik aja, karena kita juga saya juga pengen ngejalin hubungan dengan karyawan dengan sebaik mungkin agar karyawannya juga merasa nyaman untuk bekerja di sini, seperti itu. Nah, mungkin untuk masalah yang pernah terjadi di stand ini, mungkin ada beberapa masukan dari customer, di mana mungkin waktu karyawan saya pertama kali bekerja di sini mungkin dia agak ragu atau gimana gitu. Salah satunya itu dalam menggoreng risol gitu, karena risolnya itu waktu awal-awal dia kerja itu belum terlalu matang kayak gitu, masih rada putih. Jadi ada customer yang balik lagi, dan pas saya yang jaga dikasih masukan bahwa, "Kak, ini kemarin risolnya kurang matang, maksudnya kayak kurang garing seperti." Nah, dengan seperti itu, dengan adanya masukan dari customer, saya juga bisa memberitahu kepada karyawan bahwa ini loh belum terlalu matang, mungkin perlu ditingkatkan lagi tingkat kematangannya, seperti itu sih. Tadi aku lupa nanya nih, Kak. Kan Kakak bilang ada karyawan. Berapa jumlah karyawannya Kakak? Untuk saat ini 1 aja. Seperti itu. Di sini ada berapa menu, Kak, ya? Sesuai di poster ini atau? Sesuai di poster itu ada 4 menu, di mana yang pertama itu adalah dimsum mentai yang best sellernya. Kedua itu ada risol mayo, ada risol mentai, terus ada pangsit kukus dan pangsit kuah yang sama-sama diisi dipadukan dengan kuah, seperti itu. Oke, Kak, mungkin terakhir bisa kasih pesan untuk pengusaha-pengusaha yang lain yang menjalankan usaha hampir sama ke Kakak itu, gimana biar usahanya itu bisa bertahan secara jangka panjang ataupun berkelanjutan gitu. Mungkin sedikit saran dari saya, karena saya juga baru pemula dalam membuka usaha ini. Mungkin kita perlu menerapkan konsisten dalam rasa makanan yang kita buat, dimana kalau kita konsisten, misalkan sudah dikenal makanan itu sudah enak, walaupun customer itu lumayan jauh, pasti dia bakalan datang lagi. Dan harus sering-sering promosi agar produk yang kita jual itu lebih dikenal lagi oleh masyarakat, khususnya yang ada di Singaraja, seperti itu sih. Oke, itu aja, Kak, ya. Mungkin itu aja sih yang mau kita tanyain ke Kakak terkait wawancara. Terima kasih ya, Kak, ya, karena udah meluangkan waktu untuk bantu kita menyelesaikan tugas kita. Mungkin sekarang closingnya mungkin sudah dada-dada, Kak, ya. Terima kasih, Kak, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.